Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadiran rahmat Allah pada kita, rahmat dan nikmatnya berserta hidayah Islam, nikmatnya bukan hanya kelapangan waktu, bukan hanya kesehatan, namun juga nikmat kita bisa melihat, mendengar, bahkan kita bisa berjalan merupakan suatu nikmat darinya. Salawat dan salam kita ajarkan kepada roh junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak hal dari dunia ini, memberikan kita perubahan, bukan perubahan bagi umat kita saja, tapi perubahan pada dunia, termasuk juga dalamnya perubahan akhlak, menciptakan suatu akhlak yang baik, dan dialah yang membawa kita menuju keislaman, Islam yang sejati, insya Allah. Maka dari itu saya di sini tertarik untuk membawakan sebuah Tablighul Mubalighin yang singkat tentang akhlakul karimah. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan akhlak karimah. Akhlak itu diambil dari bahasa Arab khalaqa yahliku, yang artinya menciptakan atau menjadikan. Sedangkan karimah merupakan ismun sifat ataupun kata sifat, yaitu karimatun yang berarti baik ataupun terpuji. Jadi kalau kita gabungkan dapat berarti menciptakan suatu hal yang baik ataupun sesuatu hal yang terpuji, atau kita lebih mengenalnya sebagai etika atau batasan-batasan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagian kita bertanya, emang seperti apa akhlak karimah itu? Ya, akhlak karimah adalah suatu batasan. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu ketika kita berinteraksi dengan sesama, dengan manusia yang lain, maka kita itu menggunakan akhlak ataupun batasan-batasan. Kita harus tahu apa batasan-batasan kita, bagaimana cara kita bersikap kepada yang lebih tua, bagaimana cara kita bersikap kepada sesama ataupun yang lebih muda. Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah ridhoi padanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, buistu liutamimal akhlak. Buistu diambil dari kata bahasa yabisu, yang artinya diutus, mengutus. Buistu, tunya itu sebagai domir, berarti domir mutasil, domir yang berhubung. Jadi buistu diartikan sebagai aku telah diutus. Ini merupakan penekanan, maksudnya adalah khobar ataupun kabar dari sang Nabi. Buistu, aku telah diutus liutamima. Lam di sini adalah lam atau penjelasan, liutamima untuk melengkapkan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Maka dari itu kita dalam Islam dididik dalam kehidupan sehari-hari untuk beradab dan berakhlak. Akhlak ini sangat penting. Maka dari itu Rasulullah salah satu tujuan dia diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita juga tahu ada suatu pepatah bahasa Arab yang berkata, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ya, mungkin sebagian kita bertanya, emang apa bedanya fawqa dengan Allah? Saya kasih permisalan seperti ini. Allah itu seperti ini. Al-Quran suatu ala roksi, peci di atas kepala saya. Ya, kita lihat menyentuh kan, menyentuh peci dengan kepala. Sedangkan fauqa itu seperti ini, as-sama'u fauqal ardi, yang berarti terdapat jarak, ada jarak di antara keduanya.
berarti antara adab dan ilmu terdapat jarak. Dan biasanya itu fauqa itu tidak diketahui ataupun tidak terhitung jaraknya. Bisa seperti ini ataupun bisa lebih. Dan kita mengetahui juga, kita dapat mengambil pelajaran tentang sejarah ya. Pada zaman dahulu ada sebuah peradaban yang bernama peradaban Yunani. Kita mengetahuinya sebagai peradaban yang luar biasa, peradaban yang megah lah begitu. Ilmu itu berkembang pesat, bahkan banyak filosof-filosof yang melahirkan filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran yang baik. Namun itu semua tidak bertahan lama. Mengapa? Tidak lain itu semua karena pudarnya etika dan akhlak. Bayangkan, mereka membuat kasta ataupun kelas-kelas di antara seseorang dan orang lain. Membuat bagaikan raja dengan rakyat itu jauh berbeda. Mereka terlalu mentuankan ilmu, sehingga mereka rela memisahkan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah dijadikan petani, sedangkan anaknya dijadikan prajurit tanpa gaji, dan ayahnya disiksa sekadar untuk bertani, untuk menghidupi sang raja. Seperti itulah peradaban Yunani. Lalu muncullah sebuah peradaban yang besar, peradaban yang sangat baik. Apa itu dia? Itulah peradaban Islam. Peradaban ataupun hadoroh. Islam adalah hadaratul ilm wal adab, ataupun peradaban ilmu dan adab dan akhlak. Ilmu kita harus memilikinya, dan adab kita juga harus memilikinya. Kita dapat mengambil contoh. Pada zaman Islam, pada zaman kemajuan Islam, kita lihat, kita mengetahui banyak keilmuan itu datangnya dari orang Islam. Misalnya seperti pesawat. Pesawat itu asal usulnya dari Abbas bin Firnas, orang Andalusia, orang Islam. Lalu diambil oleh si kembar bersaudara, jadilah pesawat. Asal usul dari mana? Dari orang Islam. Kita lihat juga rumus Al-Jabar, siapa yang menciptakannya? Yaitu Al-Khodismi, seorang ilmuwan Islam juga. Kita lihat babak kedokteran Ibnu Sina, orang Islam juga bukan? Dan kita juga mengetahui bahwa zaman dahulu itu perpustakaan yang kaya akan ilmu, bukan hanya ilmu tentang Islam, namun juga ilmu tentang filsafat, ilmu-ilmu Yunani, Romawi, Persia, semua itu ada di Baghdad sebelum dihancurkan. Itulah perpustakaan terlengkap di dunia pada saat itu. Dan Islam ini tidak luput juga dengan adab. Mengapa? Kita dapat mengambil contoh. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satupun dari masyarakatnya yang miskin. Bahkan tidak ada yang menerima zakat. Orang-orang kaya itu kesulitan mencari orang yang miskin untuk diberikan zakat. Kita lihat Umar bin Khattab, bagaimana etika dia. Walaupun dia seorang pemimpin, Umar bin Khattab, dia terkenal dengan kekuatannya. Dia kuat, kesatria Islam. Dia bahkan dia prajurit, panglima perang. Namun bagaimana dia? Ketika jadi pemimpin, setiap malam, setiap hari, dia berkeliling ke kota Madinah. Dia mencari orang yang butuh bantuan dia. Dia mencari orang kekurangan untuk dibantu. Seperti itulah Islam, indahnya Islam. Mereka tidak memiliki batasan. Islam tidak mengenal batasan antara orang lain dan orang lain, antara seorang yang memiliki jabatan tinggi dengan seorang miskin. Kita lihat dalam masjid, jikalau ada seorang gubernur dan seorang imam, maka siapa yang lebih bagus? Tidak ada, semua rata dalam Islam. Dalam Islam yang dilihat adalah ketakwaan, bukan ilmu, bukan ilmunya, tapi ketakwaannya. Seperti itulah Islam, indahnya Islam. Akhlak itu di mana-mana. Imam Syafi'i menganalogikan ataupun mengibaratkan adab itu seperti memasak roti. Jadikan ilmu itu sebagai garamnya, sedangkan adab ataupun akhlak itu sebagai tepungnya. Yang mana lebih banyak? Tentu saja tepung lebih banyak. Seperti itulah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih banyak menggunakan adab daripada ilmu. Maka dari itu kita harus berakhlak. Mengapa? Karena dalam kehidupan kemasyarakatan
ataupun dalam kehidupan manusia, kita itu sebagai makhluk sosial yang pastinya berhubungan dengan satu dengan yang lainnya, pasti berhubungan. Manusia yang satu dengan yang lainnya pasti ada interaksi. Dan apa tujuan adab ini? Tujuan adab dan akhlak ini adalah menciptakan ataupun memanusiakan manusia. Seperti itulah akhlak. Maka dari itu Rasulullah itu salah satu tujuannya adalah bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mesti berakhlak, karena Rasulullah sendiri pun mencontohkannya kepada kita. Rasulullah mengajar kita untuk berakhlak. Kita pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah menyuruh untuk yang kecil menghormati yang besar, dan yang besar menyayangi yang kecil. Itu salah satu dari adab ataupun akhlak. Seperti itulah Islam. Islam mengajarkan kita untuk berakhlak. Kita tahu juga bahwa ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan, ilmu tanpa manfaat, ilmu yang tidak diberikan kepada sesamanya, tidak ada manfaatnya, bagaikan pohon yang tak berbuah. Bayangkan jika kamu punya pohon jeruk, kamu belinya mahal-mahal, namun tidak ada buahnya. Ibaratkan pohon jeruk itu nggak berguna, cuma sebagai hiasan, sudah melenceng dari tujuannya. Dan kita tahu juga salah satu dari yang tidak terputus amalnya adalah ilmu. Hadisnya mengatakan begini, jika mati anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh. Kita lihat ilmu yang bermanfaat. Bagaimana maksud bermanfaat sini? Yaitu ilmu yang kita berikan kepada sesama, yang berguna untuk masyarakat. Jika kita memiliki ilmu, maka kita bagikannya, kita berikan kepada yang lain. Itulah ilmu yang berbuah ataupun ilmu yang berguna, sehingga kita walaupun kita telah mati, ilmu tetap mengalir pada kita. Mengapa? Karena kita telah mengajarkannya, dan mungkin orang yang kita telah ajarkan ini dia mengajarkannya kepada orang lain sehingga terus diamalkan. Maka dari itu ini merupakan salah satu adab dari ilmu. Bahkan dalam keilmuan ada adabnya juga. Ya, inilah adabnya, mengamalkannya, membagikannya, serta memanfaatkannya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam haruslah kita memiliki akhlak, karena kita dididik oleh Islam. Kita dididik bukan dari Quran, hadis, semua itu ada tentang adab, tentang etika. Bahkan Allah sendiri menjelaskan tentang etika dalam berhutang di ayat Al-Baqarah ayat 283. Seberapa banyak? Satu halaman itu. Dan Rasul sendiri bahkan dalam buku Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam bab terakhirnya tentang apa? Kitabul Jami. Yang pertama babul akhlak, makarimal akhlak, dan yang lainnya tentang akhlak, yang berarti akhlak ini betul-betul berguna. Kita lihat zaman jahiliyah ya, bagaimana perempuan itu ibarat barang, dijual beli, dicambahkan ke sana ke sini. Namun ketika datangnya Islam, muncullah sebuah peradaban yang baru, merubah segalanya, membuat adanya adab dan akhlak, membuat wanita itu ditinggikan derajatnya. Padahal zaman dulu wanita itu ibarat barang yang selekas dipakai, dibuang, dicampakkan. Dan kita tahu juga zaman dulu terdapat budak. Ya, budak ini sebenarnya mungkin masih ada sampai sekarang perbudakan. Namun Islam menghapusnya, bahkan membuat etika bagaimana sifat kita kepada budak. Bahkan Rasulullah itu memerdekakan budak. Contohnya banyak sekali contohnya. Dari Bilal bin Rabah, seorang budak dibebaskan oleh Rasulullah.
Sepertilah contohnya, beliau rela menghabiskan uangnya, hartanya, menghabiskan apa yang telah dihasilkannya bersama Khadijah hanya untuk Islam. Untuk apa? Untuk Islam. Dan dari Islam ini muncullah banyak. Dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, karya Michael Hart, dia menuliskan bahwa orang yang nomor satu, orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad. Mengapa? Kita lihat Nabi Muhammad, dia bukan hanya mencetuskan tentang agama, namun dia mencetuskan juga tentang ilmu. Bagaimana kita sifat kita pada ilmu, tentang adab, akhlak, kepemimpinan, teladan. Dia mencontohkan semuanya. Itulah makanya Rasulullah sebagai orang paling berpengaruh di dunia dan diakui sampai sekarang. Dan tidak ada yang bisa menentang buku itu. Tidak ada. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kenyataan. Kita lihat juga adab ini memang betul-betul berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, seorang murid tidak beradab kepada gurunya, bagaimana dia bisa mendapat keberkahan dari gurunya? Bagaimana ilmu bisa berkah? Jikalau ilmu tidak berkah, maka tidak berguna. Jikalau ilmunya itu berkah, ilmu itu pasti bermanfaat kepada yang lainnya. Karena dari itu, Islam ini mengajarkan kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, untuk memiliki adab. Seperti yang saya katakan tadi, manusia adalah makhluk sosial yang pasti berinteraksi kepada sesama, dari satu orang ke orang lainnya, pasti ada hubungannya. Dan jikalau orang tidak beradab, pasti hidupnya hancur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.